Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi sistem pengendalian manajemen. Perkenalkan, saya Obed Edo Mutar-Butar dengan NIM 2010 1120 1724. Saya Veronica Oktiani dengan NIM 2010 1120 0653. Perkenalkan, nama saya Galuh Adela Lokahita dengan NIM 2010 11 200 462. Baik, yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi mereka untuk menerapkan strategi mereka dan juga memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengendalian manajemen. Perencanaan strategis memiliki kaitan dengan menentukan tujuan organisasi, perubahan tujuan, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan terkait dengan akuisisi, penggunaan, dan disposisi sumber daya. Maka, dalam pengendalian manajemen, perencanaan strategi sebagai dasarnya. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian strategi. Secara singkat dan padat, strategi dapat diartikan sebagai cara yang unik untuk mencapai sesuatu. Menurut Heath et al. Tahun 2010 mendefinisikan strategi adalah kumpulan komitmen dan aksi yang terintegrasi dan koordinasi yang didesain untuk mengeksploitasi kompetensi dan memperoleh keunggulan bersaing. Kemudian ada konsep dan formulasi strategi. Konsep strategi merupakan arah atau jalur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Lalu formulasi strategi adalah proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif senior serta melihat kesepakatan dan ancaman pada saat ini dan memutuskan strategi yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungan. Kemudian ada tingkatan strategi. Yang pertama, strategi level kooperator adalah strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan perusahaan induk, fokus pada bagaimana mengintegrasi dan mengelola semua bisnis. Yang kedua, strategi level bisnis merupakan strategi yang berada pada level unit bisnis, mencakup strategi di level anak perusahaan, divisi, lini produk, investment center, atau profit center yang memiliki otonomi pengelolaan bisnis sendiri. Kemudian ada level fungsional, merupakan strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dalam fungsi manajerial di setiap bisnis. Yang terakhir ada strategi level operasional, adalah taktik, yaitu bagaimana strategi dirumuskan dan diimplementasikan pada unit operasional seperti promosi, kesediaan, penjualan, distribusi, gudang, penggajian, pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis strategi dalam sistem pengendalian manajemen. 1. Strategi generic Porter. Menurut Porter, ada dua faktor yang diperhitungkan dalam merencanakan strategi bisnis di level unit bisnis, yaitu pada keunggulan kompetitif, organisasi, dan ruang lingkup pasar di mana organisasi bersaing. 2. Ansoff Matrix. Ansoff Matrix merupakan salah satu alat untuk membantu organisasi mengambil keputusan strategik dalam melihat pertumbuhan bisnisnya dalam dua perspektif, yaitu produk dan pasar. Melalui matriks Ansoff, maka organisasi dapat mengidentifikasi kesempatan produknya untuk bertumbuh di pasar yang lama atau di pasar yang baru. Ketiga, strategi adaptif Miles dan Snow. Strategi ini dikembangkan oleh Raymond Miles dan Carles Snow pada tahun 1978. Disebut dengan strategi adaptif karena strategi ini dikembangkan berdasarkan situasi yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan bisnis.
Produk dengan pasar yang stabil, dengan pasar yang bergerak cepat, tentu memerlukan strategi adaptasi yang berbeda. Kesimpulan, di dalam sistem pengendalian manajemen perlu adanya strategi, supaya apa yang telah dirancang bisa berjalan sesuai yang diinginkan dan juga bisa lebih teratur. Baik, demikianlah presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.